Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat-sahabatku semua, pecinta kisah-kisah mistis dimanapun Anda berada. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi yang menjalankannya. Marhaban ya Ramadan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya kembali akan menceritakan pengalaman mistis saya, yaitu tentang misteri tulang belulang manusia yang ada di bawah lantai ranjang kamar anak menantu majikan saya. Namun, alangkah baiknya sebelum saya memulai bercerita, marilah kita bersama-sama membaca sholawat Nabi terlebih dahulu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima uqligha wal khadim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima uqligha wal khadim lima sabaqana siril haqqi bil haqqi wal hadi lima sabaqana siril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Semoga kita semua senantiasa diberi rahmat, ampunan, hidayah, dan ridho Allah Subhanahu Ta'ala, serta dilindungi dari segala mara bahaya dan dari segala wabah penyakit yang melanda, serta diberi syafaat Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah teman-temanku, sahabat-sahabat semua, saya akan memulai bercerita awal mula ditemukannya belulang-belulang manusia di bawah ranjang lantai kamar anak menantu majikan saya. Seperti biasa, saya melakukan aktivitas saya setiap pagi dengan kakek dan nenek pergi ke pasar, dan dalam kurun waktu yang lama itu saya juga masih melihat perwujudan sepasang harimau putih di pepundhen itu. Namun semenjak saya mengetahui bahwa mereka itu adalah makhluk astral, makhluk gaib, lambat laun keberadaan mereka menghilang dari pandangan mata saya. Saya tidak tahu kenapa, tapi saya tidak pernah mempermasalahkan hal ini, dan saya tetap beraktivitas seperti biasanya, pergi ke pasar, membuang sampah, tetap melewati pepundhen itu. Setelah kejadian itu, selang beberapa bulan, pada suatu malam itu ya, tiba-tiba saya mendengar, bukan cuma saya ya, tiba-tiba saya dan kakek mendengar ada orang menyapu di halaman rumah. Karena ya
apa itu rumah majikan saya itu di gunung, jadi ada tamannya. Hampir sama seperti rumah-rumah di Indonesia. Di depan rumah ada terasnya lebar, ada taman kecil yang banyak ditanami berbagai macam buah, ya ada buah kelengkeng, ada buah leci, dan tanaman-tanaman lain seperti lidah buaya, serai, ya. Nah, entah kenapa waktu hari itu ya, malam itu terasa sepi, dingin, sunyi sekali dan hening sekali. Dan tiba-tiba ada suara orang menyapu pakai sapu lidi. Sapu lidi orang Hongkong itu tidak sama dengan sapu lidi orang Indonesia ya, yang terbuat dari batangnya daun kelapa. Di Hongkong itu panjang, bentuknya kotak begini, bentuknya kotak, nggak panjang kayak sapu lidi Indonesia. Tengah malam sekitar jam 2, jam 3 malam, dini hari, tiba-tiba ada suara orang menyapu. Awalnya sih saya kira itu kakek atau nenek saya, tapi tiba-tiba kakek itu berteriak, "Weh, nek cumit ya, kemkuai ye, cung sote." Bilang begitu. Terus saya kira, lah, saya cepat-cepat duduk. Awalnya kan saya tidur, terus saya dengar kakek saya berteriak begitu, terus saya duduk, tapi saya tidak bersuara. Batin saya berkata, ada apa ya dengan kakek? Nah, tadi siapa yang nyapu-nyapu? Kenapa kakek marah-marah? Tapi suara orang menyapu itu tetap masih berlanjut. Setelah itu saya dengar kakek membuka pintu kamarnya dan terus ngomel-ngomel, marah-marah. Terus dia kembali lagi ke kamarnya karena waktu itu memang sudah larut malam ya. Nah, setelah kakek kembali ke kamarnya, itu berlanjut lagi, nyapu-nyapu lagi. Nah, aku kan nggak berpikiran yang aneh-aneh ya waktu itu. Terus selang beberapa lama, akhirnya itu saya nggak tahu kenapa kok mau ke toilet, karena toiletnya itu di rumah majikan saya itu ada di luar rumah. Ya pokoknya hampir sama dengan rumah-rumah di Indonesia. Kalau di Indonesia kan dulu kan WC-nya ada di belakang. Nah, ini enggak. Ini WC-nya ada di depan. Di depan sebelah jalan utama masuk ke rumah majikan saya. Jadi kalau mau ke toilet itu ya harus melewati taman itu gitu. Nah, waktu saya keluar, tiba-tiba itu saya melihat sapu itu langsung sendiri jatuh gitu. Karena saya melihat nggak ada orang yang menyapu, cuma sapunya aja yang berdiri begini. Akhirnya saya cepat-cepat lari masuk ke kamar saya dan tanpa sengaja saya menutup dengan keras pintu kamar saya. Jadi setelah itu mungkin kakek dengar. Lah, saya tidak menghiraukan itu ya. Saya pendam biasa. Saya tunggu, saya tidak menjerit waktu itu, tidak menjerit, cuma ketakutan lari langsung ke kamar. Saya nggak jadi ke toilet. Dan paginya kakek tanya ke saya, nenek juga, apa? Legaman taitumit ya. Saya bilang, hai ya, ye ya. Kemana ngokin tuh kok di sofa? Jiki yo huji yauyan sote wo tan he moyan wo kenjule ngomong jika di sofa lah. Saya bilang ke kakek, saya melihat sapu itu berdiri sendiri seperti ada yang menggerakkannya, seperti orang menyapu, tapi nggak ada orangnya. Dan seketika waktu saya melihat itu, langsung sapu itu langsung terjatuh dengan sendirinya. Saya bilang gitu. Jadi saya cepat-cepat lari langsung masuk ke kamar dan menutup pintu dengan keras karena saya takut. Terus saya bilang ke kakek saya, humuisi ya hemengo kemana coci levan kau. Saya bilang begitu, maaf ya kalau semalam saya bikin Anda terbangun dari tidurmu. Saya bilang begitu. Dan setelah kejadian itu, kakek dan nenek saya bilang,
lain kali kalau mau ke toilet jangan lupa berdoa dulu. Mereka tidak pernah menceritakan hal-hal yang aneh-aneh, tidak pernah menceritakan kalau rumah mereka itu banyak begitu-begitulah. Cuma dia bilang maaf itu semalam itu mertua dia karena nggak tahu minta apa ya, nggak tahu minta apa, mohon apa. Mungkin cuma bilangnya ke saya ya, cuma disuruh lebih bersih lagi, menyapu halaman, bilangnya gitu. Mereka bener nutupi sesuatu dari saya, tapi saya tidak pernah menghiraukan hal itu karena saya ya di situ niatnya cuma kerja ya, saya nggak mau tahu urusan tentang itu. Lah setelah itu selang beberapa hari kan menantu kakek saya itu, istri dari anaknya yang paling kecil itu sudah hamil beberapa kali, namun selalu keguguran. Lah sebelum keguguran yang terakhir itu kan waktu itu pada mau makan. Nah waktu itu musim dingin. Lah kalau makan itu kan ada di ruang tamu. Semua masuk ke ruang tamu, bukan di ruang makan, karena ruang makannya itu ya di taman terbuka begitu. Jadi kalau musim dingin semua pada masuk ke ruang tamu itu. Lah kan ditutup pintunya. Saya buka pintu, terus saya nggak tahu kalau di belakang saya itu ada menantunya. Tangan saya itu saya ginikan, dilalah mukul ke perutnya. Setelah kejadian itu besoknya dia pendarahan, katanya dia keguguran karena gara-gara saya. Terus dia menantunya itu pilih pala ya, argumen, marah-marah. Setelah kejadian itu menantunya itu pilih pala, argumen, marah-marah, bilang yang ini yang itu ke kakek saya ya. Pokoknya kayaknya nggak terima lah. Terus kakek saya itu ya juga ya mungkin membantu saya, karena nggak mungkin lah cuma kepukul tangan saya yang secara refleks, nggak sengaja, karena saya memang nggak tahu kalau di belakang saya itu ada dia gitu. Masa langsung mengakibatkan keguguran, wong dia juga nggak jatuh. Saya mukulnya pun juga nggak keras gitu loh, pukulan tangan saya juga nggak sampai bengkak atau apa, enggak. Akhirnya kakek saya memutuskan untuk mencari sifu, apa ya namanya kalau di sini, yang untuk melihat feng shui itu ya, apa ya istilahnya kalau di Indonesia kayak orang pintar gitu loh. Terus dicek di tempat di kamarnya dia itu kan, rumahnya itu karena kan rumah majikan saya itu berada di lereng gunung ya, jadinya itu di sini rumahnya rumah keluarga gitu ya, rumah kakek nenek, dan kamarnya anak-anaknya yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, terus nanti yang nomor 4 itu ada di atasnya lagi, dicelundakan atasnya lagi, terus ada lagi dicelundakannya gitu, nggak rata kan, karena tanahnya nggak rata, soalnya kan lereng gunung gitu. Lah terus sifu itu datang dan dilihat, diukur dilihat pakai apa itu yang kayak di film-film itu, piringan bunder, ada apa itu angkanya kecil-kecil, itu tulisan Cina semua, ada jarumnya merah-merah gitu. Kalau di bawah sini nanti ada tanda panahnya gini. Karena waktu itu memang saya juga diajak, karena ya secara nggak langsung kan itu menantunya selalu mengira bahwa saya yang membuat dia selalu keguguran gitu katanya ya. Lah kan saya kan selalu sama kakek kan diajak, ayo Afa naik ke atas gitu. Terus dilihat, akhirnya setelah melakukan sedikit apa ya, kayak bakar dupa juga ya, itu akhirnya sifunya itu berdiri di sudut tembok ya, bagian luar kamar anaknya kakek saya itu. Dia bilang ini letak denah rumahnya itu nggak baik.
di sini katanya apa itu kematian lah atau apa gitu. Nah, terus akhirnya Sifu itu bilang bisa nggak bisa rumah itu harus dibongkar, letak temboknya tidak boleh tepat di atas tanah itu, karena di bawah tanah itu ada sesuatu yang harus dibongkar dan harus dipindahkan, bilangnya gitu ya. Lah setelah itu akhirnya dalam kurun waktu yang tidak lama dibongkarlah tembok rumah itu dan digeser beberapa meter dari tanah yang dari apa itu bekas tembok yang lama itu, dibongkarlah di situ dan ternyata di dalam itu ada banyak sekali tulang belulang manusia yang dibungkus dengan apa ya, plastik kalau nggak salah waktu itu ya, dengan plastik, dibungkus dengan plastik. Kalau biasanya kalau orang Cina itu, orang Hong Kong itu kan mereka itu dibakar, ini nggak dibakar. Lah karena sudah ditemukan itu dan Sifunya bilang inilah yang membuat anak kamu selalu keguguran, karena temboknya pas berada di tanah terpendamnya tulang belulang itu. Dan setelah penemuan tulang belulang yang berada di bawah ranjang itu, kan di bawah rumah anaknya itu, di bawahnya itu masih ada bebatuan besar. Lah bebatuan besar itulah juga tembok kamar saya. Ternyata di bebatuan besar itu juga ditemukan tulang belulang. Anehnya mereka itu membuat lubang di bebatuan itu, dibikin lubang segini yang tidak begitu dalam, hanya cukup untuk mereka memasukkan tulang belulang itu. Nah, karena ditemukannya banyak tulang belulang itulah akhirnya saya disuruh pindah kamar, disuruh tidur ke kamar anak-anaknya, cucu-cucunya anaknya yang pertama. Lah semenjak ditemukannya itu dan dikuburkan dengan layak, akhirnya selang beberapa bulan menantunya itu bisa hamil dan alhamdulillah anaknya sekarang kembar. Itulah cerita soal tulang belulang dan arwah mertua kakek saya. Maaf, kisah ini saya tidak bisa menceritakan dengan baik karena ya kendala bahasa saya yang kurang memadai. Saya mohon maaf. Semoga kedepannya saya bisa dengan lebih baik lagi, lebih bagus lagi dalam penyampaian cerita dan supaya bisa mudah difahami. Ya, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube saya. Semoga Anda semua mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jangan lupa sholawat, sholawat, sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.